rohnya itu. Rohnya mau dibawa pada saat orang itu masih hidup atau sudah meninggal? Ya sudah meninggal. Pada saat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa lagi dengan kami Santri Nusantara. Kali ini Santri Nusantara akan menguak atau mengupas tentang kali ini tim Santri Nusantara akan menguak atau mengupas tentang riba. Nah, nanti kami akan bersama tim Santri Nusantara akan mengundang atau menguak dari sisi gaibnya. Makhluk apakah yang membisik-bisiki atau yang mempengaruhi orang untuk melakukan riba? Karena di akhir-akhir zaman ini riba sangat marak dan sangat eksis. Banyak sekarang orang melakukan riba itu karena sangat mudah orang melakukan riba dengan cara riba pinjam online atau bagaimana. Ternyata sekarang ini sangat mudah untuk melakukan riba. Nah, nanti kita akan menguak atau mengupas dari sisi gaibnya. Makhluk apakah yang mempengaruhi orang untuk melakukan riba itu? Karena riba sekarang ini lebih mudah dibandingkan 10 tahun atau 15 tahun yang lalu. Karena untuk melakukan riba itu sangat rumit dulu, harus pakai persyaratan atau apa. Tapi sekarang cukup dengan online orang bisa melakukan riba. Baik, langsung saja kita bersama Santri Nusantara. Kita akan melakukan mediumisasi atau menguak dari sisi gaibnya. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen channel kami agar selalu eksis terus dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, pemirsa Santri Nusantara, kali ini kita sudah bersama tim Santri Nusantara. Yang kali ini kita akan membahas tentang riba. Monggo Gus, sebelumnya saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gus, tolong dijelaskan tentang riba ini, monggo. Riba. Ya, riba itu kan sesuatu pinjaman, tapi nominalnya itu berbeda antara orang itu menerima dan mengembalikannya. Itu ada perbedaan nominal atau ada bunganya, itu riba. Ya. Kali ini kan kita akan sedikit mengupas atau menguak dari sisi gaibnya ya. Menurut pandangan jenengan, apakah ada kira-kira yang membisiki atau yang merayu atau yang ini agar orang itu dengan mudahnya untuk melakukan riba itu? Ya tentunya ada ya. Soalnya itu kan sesuatu yang dilarang oleh agama. Karena itu orang itu kalau melakukan riba itu hidupnya itu akan akan banyak kesusahan, terus hidupnya nggak berkah. Ya nanti coba ditarik makhluk apa sih yang mempengaruhi orang itu sampai melakukan hal itu ya. Oh iya, siap. Nah, mungkin ini sudah akhir zaman ini Gus ya. Iya. Makanya riba itu dipermudah. Enak sekali kan, online kan banyak. Orang itu melakukan riba sekarang itu ya itu hal wajar ya. Kalau nggak riba itu ya pikiran mereka itu hidupnya kan ini terganggu, susah, pengen beli ini itu kan. Semua sekarang harus pakai kredit dan sebagainya. Baik Gus, baik pemirsa Santri Nusantara, langsung saja bersama tim Santri Nusantara akan melakukan mediumisasi. Monggo, silakan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini kita akan mencoba menarik salah satu makhluk yang membuat orang itu mau melakukan riba atau yang mempengaruhi mereka itu sampai terjerumus untuk melakukan itu.
sebelum kita menarik makhluk yang mau kita interogasi atau yang kita cari gali informasinya, saya akan membersihkan tubuh mediator ini dari penyusup. Pengencin Sang Hyang Nur Kyai Nirwana, salah satu makhluk yang membuat atau yang mempengaruhi orang untuk melakukan riba. Pengencin Sang Hyang Nur Kyai Nirwana ketaruh ke tangan saya. Allah, masuk ke dalam bu. Kalau boleh saya tahu ini dengan bangsa apa, makhluk apa? Siluman. Bangsa siluman. Sebelum saya berdialog dengan sampean, saya password dulu ya. Pengencin Sang Hyang Nur Kyai Nirwana, makhluk dalam ini jika dusta, tubuhnya terpotong-potong tidak berdarah. Allah. Saya tanya lagi, ini bangsa apa? Siluman. Bangsa siluman. Sebelum sampean masuk ke tubuh mediator ini, sampean dari mana? Orang. Orang. Dari orang. Sampean ini siluman apa? Buaya. Siluman? Buaya. Buaya. Lah, kok bisa sih bangsa siluman buaya ini di dalam tubuh manusia? Masuk. Gimana sampean kok bisa masuk ke tubuh manusia itu, seperti apa sih caranya? Kan maksiat. Banyak kan maksiat. Orang melakukan maksiat? Ya. Loh, padahal saya ini tadi menarik makhluk yang mempengaruhi orang melakukan riba. Apa benar sampean ini seperti itu? Ya. Apa? Ya. Iya, sampean mempengaruhi orang melakukan riba. Ya. Riba kan juga maksiat. Riba termasuk maksiat. Ya. Itu kepahaman makhluk seperti sampean ini seperti itu. Ya. Lah terus ini apa? Sampean itu mempengaruhi orang terus sampai benar-benar orang itu melakukan riba itu, ya kan? Mengambil pinjaman yang berbunga itu seperti apa caranya? Bisa diperkeras suaranya, diperjelas lagi. Saya bisikin. Saya bisikin. Dibisiki seperti apa? Karena kebutuhannya mereka banyak. Jalan satu-satunya jalan riba. Karena ini apa, didesak dengan kebutuhan kehidupan ini itu, terus Akhirnya jalan satu-satunya riba. jalan satu-satunya riba. Ya. Loh, apakah orang itu melakukan riba itu dan terus sampai bisa ini terjerumus ke sana itu, apakah ada faktor karena gaya hidup mereka, ya kan? Karena melihat temannya sukses atau keluarganya bisa beli ini itu, ya kan? Akhirnya orang itu sebelumnya biasa-biasa saja, terus akhirnya mengusahakan itu, melakukan riba. Iya. Iya. Salah satunya itu. Nah terus makhluk seperti sampean ini kan tadi membisiki, ya kan? Nah terus kalau sampai orang itu sudah mengambil atau melakukan riba itu, makhluk seperti sampean ini apalagi yang dilakukan? Ya kita akan menjerumuskan. Kita akan menjerumuskan. Menjerumuskan seperti apa? Ya menjerumuskan supaya melakukan hal itu. Bisa diperkeras lagi suaranya? Saya akan hanya menjerumuskan supaya manusia melakukan hal itu.
menjerumuskan supaya manusia melakukan. Oh lah ya, itu kan sampean kan bisiki tadi kan awalnya ya. Terus sampean ini tuh sebenarnya mempengaruhi orang itu apa harus masuk ke tubuh orang itu atau hanya di sekitar orang itu? Ya, sementara kan di sekitar, lama-lama kan saya juga masuk. Lama-lama kalian masuk. Ya, secara tidak langsung kan kami bisa masuk ke dalam tubuhnya. Masuk ke tubuh orang yang Ya. melakukan riba. Ya, supaya mereka tambah masuk riba ke dalam perbuatan riba itu. Nah terus imbalan apa sih yang kalian minta setelah sampai ini melakukan hal itu? Ya banyak. Ya banyak. Apa itu? Nanti kan juga saya bawa, sebagian saya bawa. Apa di bawah? Harta mereka. Ya harta kan tetap saya bawa, rohnya itu. Rohnya mau dibawa. Ya, Lah apa hubungannya sih? Wong mereka itu hanya maksudnya ini orang kan pinjam-pinjam sendiri ya kan di ini apa dibayar-bayar lagi sendiri. Nah kok kalian minta roh mereka itu? ya kan supaya menjadi pasukan kami. Tujuan kalian itu Ya. itu sebenarnya mengarahkan orang melakukan riba itu tujuannya bisa mengambil roh mereka. Ya, untuk menjadi Akhirnya pasukan kami. jadi pasukan Ya. kalian dibawa ke alam kalian. Ya, Itu pada saat orang itu masih hidup atau sudah meninggal? ya sudah meninggal. Pada saat orang itu sudah meninggal. Ya, Nah terus selain bangsa siluman, makhluk apa lagi sih yang mempengaruhi orang itu melakukan riba dan terkadang itu masih angsuran berapa itu terus ditawari lagi terus mereka ngambil lagi, belum selesai ngambil lagi itu apa itu kalian juga, ulah kalian juga atau ada bangsa lain? ya kami juga, tapi coba dibantu bangsa lain. Apa bangsa lain itu apa? Bertanduk, Bertanduk. Bertanduk itu bangsa apa? saya iblis. Itu bangsa iblis. Ya, dia yang menyuruh kami. Bangsa iblis yang menyuruh kalian. Lah terus setelah mereka melakukan riba, ya kan itu apa mereka melakukan usaha, ya kan? Mereka menjalankan usaha, mereka mendapatkan hasil dari usaha itu, terus terkumpul harta dan sebagian dimakan oleh mereka, dikasih ke anak istrinya. Nah itu akibatnya apa sih bagi keluarga orang yang melakukan riba itu? Hidupnya tidak akan tenang, serba kekurangan. Hidupnya tidak tenang, Serba kekurangan, serba kekurangan. Ya. Bukannya mereka tuh malah tambah banyak hartanya. banyak harta. Hmm? Tapi kan saya makan dan teman-teman. Apa yang dimakan apa? Ya hartanya, ya sari-sari tubuh mereka kami makan. Oh kalian itu makan ini dari dalam tubuh mereka. Ya, mereka kan lama-lama tetap kekurangan, serba kekurangan harta. Karena hartanya cepat habis. Biarpun hartanya banyak, pikirannya mereka tidak tenang. Serba kurang-kurang. Dimakan ini habis, buat beli ini habis. Sembarangan. Ini serba kekurangan. Ya, Nah terus mereka kan melakukan riba. Nah terus apakah kalian ini dan ini tadi apa tadi makhluknya tadi bangsa iblis itu apakah kalian juga mempengaruhi mereka itu pada saat ingin melakukan ibadah atau melakukan ibadah itu apakah kalian ini terpengaruh nggak sama orang itu yang ahli ibadah atau enggak itu? percuma kalau perbuatannya riba. Ahli ibadah, biarpun ahli ibadah, tapi tetap riba, sama saja. Sama saja. Ya, Walaupun dia sudah haji misalkan, sama saja. sama saja. Ya, Jadi hajinya ini nggak ada manfaatnya. tidak ada sama sekali. Nah terus sekarang ini kan marak terjadi bencana di mana-mana, ya kan?
seperti di Jakarta yang sering banjir, kadang juga hujan deras dengan angin. Terus di daerah mana mungkin gempa bumi, daerah mana mungkin terjadi puting beliung. Terus apakah bangsa seperti kalian ini ikut andil karena terjadi bencana itu, yang kebanyakan sesuai dengan kepahaman kami itu, bencana-bencana itu diturunkan itu karena tujuannya untuk mengingatkan orang-orang yang seperti sampean pengaruh itu, orang-orang yang melakukan riba, orang-orang yang melakukan maksiat, ya kan? Terus orang-orang yang beramal tapi tidak ikhlas, tapi bukan karena Allah tapi karena hal yang lain. Apakah kalian ini tergolong makhluk-makhluk yang mengarahkan turunnya bencana-bencana itu? Tidak. 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 Tidak, kami hanya membisiki orang berbuat maksiat, berbuat riba. Nah, terus kalau bangsa iblis tadi, apakah nggak ada hubungannya? Tidak ada, mereka hanya membisiki saya. Semua membisiki bangsa kami. Oh lah ya, agar sesat. Bukannya tujuannya itu biar Allah itu murka, Iya, akhirnya murka. menurunkan azab. Iya, tapi Ya. yang menurunkan azab bukan kami, Iya, bukan anggota kami. iya kami paham. Cuman saya kan pertanyaannya, apakah kalian ini sebenarnya ya kan sumbernya diturunkan azab itu karena kalian itu Iya. mempengaruhi orang-orang seperti itu? Iya, Iya benar. Iya. Nah terus misalkan kalau mereka itu pengen bertobat, ya kan, karena mereka itu bisa memahami kok akhir-akhir ini banyak bencana, ya kan, akhirnya mereka dapat hidayah, terketuk hatinya untuk melakukan tobat. Apakah makhluk seperti kalian ini masih terus berusaha mempengaruhi mereka, atau ada hal yang lain justru mengusir kalian, membuat kalian ini nggak betah menjalankan atau mempengaruhi mereka lagi? ya tergantung tobatnya. Kalau benar-benar tobat, sekalipun kami membisikin, mereka tidak akan mau karena benar-benar tobat. Kalau sebaliknya, sama saja kami selalu membisikin mereka. Jadi kalau tergantung kesungguhan dan keseriusan orang yang melakukan tobat itu. Ya, Makanya hidayah itu hanya milik Allah itu yang ya. dimaksud. Sekarang kan banyak hanya tobat-tobat saja. Sekarang banyak orang yang melakukan tobat tapi nggak sungguh-sungguh. Ya, Nah terus di alam gaib sana itu perbedaan orang yang melakukan tobat yang sungguh-sungguh sama yang nggak sungguh-sungguh itu menurut pandangan sampean ini seperti apa sih? ya kalau orang yang tidak bersungguh-sungguh dalam bertobat sama saja, badannya tetap hitam, auranya aura panas. Yang nggak sungguh-sungguh badannya terlihat hitam, Ya, auranya panas. ya, mukanya orang yang kelihatan bermasalah, kelihatan dilihat. Gimana? Mukanya orang yang bermasalah itu sama saja tidak sungguh-sungguh bertobat karena mukanya muka suram. Mukanya suram, Ya. terlihat suram. Ya, Lah apakah orang yang sampean maksud tadi itu yang mukanya suram, tobatnya nggak sungguh-sungguh itu bisa terlihat secara ini nyata oleh Iya. manusia yang lain? iya, bisa, Bisa. bisa. Nah terus kalau orang yang tobatnya sungguh-sungguh itu seperti apa di Ya, alam kalian terlihatnya? badannya akan terasa hangat. Mukanya biarpun hitam, suram, tapi tetap memancar dilihat orang itu, menyenangkan. Dilihat orang itu ini apa menyenangkan. Iya. Terus ini auranya memancar gitu. Iya, biarpun badan mukanya hitam, suram, tapi tetap dilihat orang itu memancar, tidak penuh masalah. Dilihat orang itu menyenangkan. Terus sampean kan ini makhluk yang mempengaruhi orang melakukan bertobat. Orang yang melakukan ini apa? Riba ya. Ya, Terus di wilayah mana saja sih
yang orang itu banyak melakukan riba itu? Apa ada sih perbedaan tempat wilayah A dan B itu, apakah seperti itu, ada wilayah-wilayah tersendiri? Ya orang yang selalu riba itu kan sering hujan dan akhirnya banjir kayak gitu. Oh, wilayah-wilayah yang Sering hujan lebat dan akan menimbulkan kebanjiran. wilayah-wilayah yang sering banjir, sering hujan lebat, Iya. itu banyak orang melakukan riba. Iya, sebenarnya tidak riba saja. Apa? Ya maksiat kan sama saja itu. Riba dan maksiat. Iya. Ya udah, mungkin saya rasa cukup informasi yang pengen kami gali mengenai orang melakukan riba ya. Ya. Terus apakah sampan ini pernah mendengar nama Sang Hyang Nurjati Nirwana? Ya. Pernah? Ya. Siapa beliau? Raja penguasa kami itu. Raja penguasa bangsa kalian. Ya. Nah terus makhluk seperti kalian ini itu apakah ini juga mempengaruhi orang-orang yang sudah mengikuti atau orang yang sudah menjalankan arahan dan amaliyah dari beliau? Ya, sedikit-sedikit mempengaruhi. Lama-lama kami akan lari. Awal-awalnya mempengaruhi, lama-lama lari. Ya. Itu kalau orangnya sungguh-sungguh mengikuti ajaran beliau. Ya. Kami juga tidak tahan di tubuhnya orang yang mengikuti ajaran beliau. Kami akan panas, terbakar, ingin keluar. Nah terus bangsa seperti kalian ini apakah ada perjanjian atau semacam ikatan dengan orang yang melakukan riba? Tidak. Tidak ada? Tidak. Apa benar ini tidak ada? Tidak. Nah terus makhluk yang lain ada nggak ikatannya? Ya tergantung perjanjian apa. Ya itu perjanjian riba tadi itu. Ya riba kan macam-macam. Penglaris kan juga riba juga itu. Penglaris juga riba? Ya, lah kalau penglaris kan itu perjanjian. Kalau kami kan tidak. Kami kan hanya asal masuk, membisiki orang yang melakukan itu. Ya udah, terima kasih ya. Ya. Sampean silakan kembali ke tempatnya. Sampean kan tadi sudah tahu siapa Sang Hyang Nurjati Nirwana. Ya. Ya kan? Apa sampean ini nggak pengen ikut jadi pengikut beliau? Buat apa? Buat apa? Buat apa? Ya. Loh, buat apa? Sampean ini dulu kan sebelum menjadi buaya kan manusia ya? Ya. Bangsa siluman itu kan dulunya manusia. Ya. Lah apakah nggak pengen disempurnakan lagi jadi manusia? Ya pengen. Apa bisa? Apa bisa? Ya, emangnya sampean tidak pernah mendengar bahwa Sang Hyang Nurjati Nirwana dan para pengikutnya itu sering ini menyempurnakan bangsa seperti kalian? Ya pernah. Ya pernah, sedikit-sedikit pernah mendengar. Pernah mendengar? Ya. Terus bertemu sama makhluknya? Nggak pernah. Tidak pernah. Lah gimana? Pengen mencoba nggak? Pengen bertobat nggak? Ya sebenarnya pengen. Terus? Karena terikat sama ini bangsa iblis tadi. Ya. Sampean ini kok sampai jadi buaya dulu melakukan apa? Pesugihan saya. Eh? Pesugihan pengasihan itu. Pesugihan dan pengasihan. Jadi buaya. Ya. Ya udah, gimana? Mau nggak jadi pengikut beliau? Jadi manusia lagi. Nanti bertobat. Caranya dengan berjuang di jalan Allah. Ikut jadi pengikut dari Sang Hyang Nurjati Nirwana. Nah terus iblis itu gimana itu? Ya nanti kan terputus kalau sampean ini ikut Sang Hyang Nurjati Nirwana.
Gimana? Iya. Mau? Iya. Ya udah, ini disiapkan datanya ya. Dengan izin Sang Hyang Nurjana. Tuh. Dengan izin Sang Hyang Nurjana mau dalam hidup ini jadi muslim. Allahumma jadi muslim. Saya datangan dengan sempurna Allah. Gimana rasanya? Ini merasuk. Ini Kenapa bergetar. tangannya? Ini tangan saya bergetar ini. Gimana? Tangan saya ini bergetar masuk ini. Tangannya bergetar. Ya. Ada cahaya yang masuk ke dada? Ya. Ada. Lah terus sekarang apakah wujudnya masih buaya? Ya. Sebagian masih. Bagian sudah berubah. Ya, ini kukunya masih. Ini kukunya. Ya udah, biar sempurna wujudnya, biar diikuti kata-kata saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla Asyhadu an la ilaha illallah ilaha illallah wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Gimana, sudah sempurna? Ya. Sudah? Ya. Sudah. Nah, terus setelah jadi muslim ini apa yang dirasakan? Nyaman, enak. Nyaman, enak. Ya. Sampean ini laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Wujudnya sudah seperti yang dulu. Ya. Ya udah, sekarang kan sampean sudah terputus dan ini ya dari bangsa iblis. Ya. Sekarang sudah jadi pengikut dari Sang Hyang Nirwana. Ya. Jadi sampean sudah nggak boleh ngajak orang melakukan riba lagi ya. Ya. Sampean sekarang fokus ibadah dan ikut berjuang di jalan Allah ya. Ya. Nah, besok kalau dipanggil oleh beliau Sang Hyang Nirwana, silakan hadir ya. Ya. Udah, silakan sampean tinggal di sekitar majelis ini. Kalau ada makhluk seperti kalian itu diislamkan juga ya. Ya. Jihad ya. Ya. Ya udah, terima kasih. Silakan salam dulu, saya bantu keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh makhluk depan dengan jin Sang Hyang Nirwana Allah. Bagaimana Mas tadi hasil mediumnya mediumisasinya bisa diambil hikmahnya untuk para pemirsa Santri Nusantara? Ya, saya rasa tadi banyak informasi dan kepahaman dari hasil mediumisasi tadi ya. Ternyata makhluk-makhluk tertentu itu yang sebelumnya mereka itu manusia, bangsa siluman itu, ternyata mereka tuh ada yang sampai diikat, dijerat oleh bangsa iblis itu untuk mempengaruhi ini manusia melakukan riba. Padahal sebelumnya saya kira itu bangsa seperti setan atau yang lain itu ya. Maka siluman itu ada yang tugasnya seperti itu. Dan terus tadi saya gali-gali informasi, ternyata ya memang ternyata itu ada hubungannya dengan orang yang melakukan riba, orang yang melakukan maksiat tadi kan disebut sama makhluknya itu, ternyata ada hubungannya sama bencana-bencana yang terjadi akhir-akhir ini. Musibah ini ya Mas ya. Seperti itu. Terus selain itu mungkin apalagi yang bisa diambil hikmahnya agar para pemirsa Santri Nusantara ini tidak lagi melakukan riba? Monggo. Ya, orang melakukan riba itu ternyata dampaknya sangat besar, apalagi buat keluarganya. Ternyata kan tadi kan saya gali orang sampai punya harta dari hasil riba itu, terus
bahkan sebagian digunakan untuk makan mereka. Ternyata itu anak dan istrinya itu juga ini menanggung resikonya dari orang tuanya yang melakukan riba itu. Bahkan ruh sukmanya itu besok kalau meninggal itu dibawa mereka jadi pengikut mereka. Nah, akhirnya berarti apa? Mereka selama hidup itu terkungkung oleh makhluk itu, tapi setelah mereka meninggal malah jadi budak makhluk itu untuk membuat orang melakukan riba lagi dan riba lagi. Itu ya. Jadi rantainya nggak terputus. Oh iya, iya. Jadi ini satu lagi pertanyaan, Gus. Kenapa kok bangsa-bangsa iblis sampai memerintahkan anak buahnya dari siluman jin untuk mempengaruhi manusia untuk mudah melakukan riba? Yeah. Sebenarnya riba itu hukumnya bagaimana menurut ini? Gimana? Kok sampai begitu mudahnya orang dipengaruhi sangat kuat? Bahkan sekarang ini kan marak ini online, pinjaman online itu mudah. Apa sih sebenarnya dampaknya riba itu gimana? Ya dampaknya yang pertama itu hidup mereka itu nggak akan berkah. Akhirnya awalnya mereka mengira pintu rezeki itu terbuka ya, banyak rezeki yang bisa dihasilkan dari usahanya mungkin atau dari dia kerja. Nah itu nanti kalau setelah banyak makhluk di tubuhnya dan Allah itu nggak ridho sama ini, akhirnya ya hidupnya susah. Akhirnya apa? Doanya itu nggak nyampe. Iya, yang pertama itu doa itu nggak nyampe ke Allah karena terhalang dengan riba. Riba itu. Ya. Ya, akhirnya mereka semakin tersesat dan semakin mudah dipengaruhi mereka. Makanya sering terjadi gonjang ganjing ya. Salah satunya musibah ini. Nah itu tadi kan beliau ngapa ini? Iya, tadi kan ini saya kali ke pertanyaan ke sana makhluknya ini ngeyel, nggak mau jujur. Saya nggak ada hubungannya. Ya ternyata kan ya memang benar makhluk seperti siluman itu dia itu nggak langsung langsung tahu ya, nggak langsung tahu dan nggak langsung merasa ini sampai ini terjadi bencana dan sebagainya. Nah itu semua kan yang lebih dominan kan bangsa iblisnya. Skenarionya seperti itu. Jadi kayak bangsa siluman tadi ibaratnya ya pelakunya saja enggak tahu maksud tujuannya gitu ya. Ya mungkin mereka kan juga ini sebenarnya awal muasalnya kan mereka juga korban kan. Tadi saya tanya makhluk buaya tadi itu ternyata dia kan dulunya masa hidup jadi manusia kan dia melakukan ini pesugihan. Gitu ya. Pengasihan pesugihan. Baik, cukup mungkin sudah cukup ini Mas pertemuan malam hari ini ya. Kita kesempatan ini mungkin nanti kita bisa lanjut lagi ya. Nah, kita mungkin ini untuk para pemirsa Santi Nusantara, pertemuan kali ini mungkin bisa diambil hikmahnya dan bisa diambil manfaatnya agar kita mulai detik hari ini, mungkin mulai besok atau apa, jangan lagi-lagi melakukan riba, karena riba itu banyak mudorotnya. Salah satunya itu menghalangi doa kita ya Mas ya, ke Allah. Terus yang kedua itu dampaknya juga banyak ini, musibah ini kan salah satunya dari riba itu ya, maksiat bagian dari riba itu ya. Ya mungkin solusi ya mungkin bagi misalnya ada orang yang mau tobat dan terus benar-benar terhindar dari riba dan gimana sih mendapatkan rezeki yang barokah itu siap. Ya itu ya mungkin salah satu caranya ya dengan bersedekah, ya kan? Orang itu kalau pengen banyak rezekinya itu hanya jawabannya itu caranya itu ya dengan cara bersedekah. Bersedekah
Lillahi ta'ala, ya, mungkin karena nyantuni anak yatim dan siap, sebagainya. siap. Baik, demikian tadi pemirsa Santri Nusantara dimanapun berada, pertemuan kali ini semoga bisa diambil hikmahnya dan manfaatnya. Sekali lagi, boleh meyakini, boleh tidak, ini semuanya hak pemirsa Santri Nusantara. Ya Mas, kita tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.